Halo, pada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, kita akan bercerita mengenai musim dan cuaca di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan cerita berikut ini. Iklim di Indonesia. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca bersandarkan pada waktu yang panjang dalam suatu kawasan atau zona. Iklim diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin. Akan tetapi, tidak hanya itu. Perlu diketahui bahwa iklim dipengaruhi oleh garis lintang, ketinggian, kawasan atau daerah, dan perairan yang berada di dekatnya. Adapun ilmu yang mempelajari mengenai iklim suatu wilayah disebut klimatologi. Definisi iklim sendiri pun bisa dijadikan penentu aspek kehidupan, seperti jenis tanaman dan hewan apa yang dapat tumbuh dan hidup di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Artinya, iklim di Indonesia tergolong hangat, cenderung panas, dan lembab di sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Di beberapa negara, faktor utama yang menentukan iklim adalah tekanan atau suhu udara. Akan tetapi, perubahan iklim di Indonesia ditentukan oleh faktor curah hujan. Hal itu bisa dibuktikan dengan rata-rata kelembapan di Indonesia, sekitar 65% sampai dengan 90%. Indonesia memiliki beberapa jenis iklim yang sebagian besar beriklim hutan hujan tropis dengan taraf curah hujan tertinggi, lalu disertai dengan iklim muson tropis dan iklim sabana tropis yang memiliki taraf curah hujan terendah. Selain iklim-iklim yang sudah disebutkan di atas, Indonesia juga mempunyai iklim laut dan iklim tanah tinggi subtropis yang berada di beberapa kawasan dataran tinggi di Indonesia, yakni pada ketinggian kurang lebih 1.500 sampai 3.500 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Kemudian di kawasan pegunungan, tepatnya di Papua, mempunyai iklim tundra. Namun, pada hakikatnya, Indonesia adalah negara yang memiliki 3 jenis iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropika atau tropis atau iklim panas, dan iklim laut. Berdasarkan ketiga iklim tersebut, iklim tropis atau iklim panaslah yang sangat melekat dengan Indonesia dan dikenal oleh banyak orang seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf awal. Iklim tropis sendiri adalah iklim yang dipunyai oleh suatu kawasan atau negara yang berada di sekitar khatulistiwa. Dengan demikian, tak banyak pula negara yang mempunyai iklim tropis ini, yang mana matahari akan bersinar dengan cerah di kawasan itu. Maka, jangan heran apabila banyak wisatawan asing, terlebih dari negara-negara dengan iklim subtropis, hingga sedang, sangatlah senang datang ke Indonesia untuk sekedar berjemur di bawah teriknya matahari. Berikut ada 3 jenis iklim di Indonesia. Yang ke-1, iklim musim atau iklim muson. Iklim musim atau biasa disebut sebagai iklim muson adalah salah satu jenis iklim yang dimiliki oleh Indonesia. Iklim muson atau musim terjadi karena pengaruh angin muson, yang mana angin tersebut bertiup di Indonesia dan silih berganti arah pada setiap 6 bulan sekali. Angin muson yang berhembus berganti arah itu akan memberikan efek atau dampak iklim pada negara Indonesia yang berbeda-beda setiap setengah tahunnya. Kemudian, angin muson di tiap-tiap arah akan memberikan dampak
baik itu dampak positif maupun negatif sekalipun. Angin muson terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat daya dan angin muson timur laut. Pada kenyataannya, karena angin muson inilah Indonesia memiliki dua musim yang berbeda pula, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Perhatikan garis panah berikut ini. Garis panah yang menunjukkan warna merah merupakan angin muson timur laut. Sedangkan garis panah yang warna hitam merupakan angin muson barat daya. Ini merupakan arah angin yang berada di wilayah Indonesia. Berikut pembahasan angin muson timur laut. Berlawanan dengan angin muson barat daya, angin muson timur laut berhembus dari arah timur laut. Dengan kata lain, angin ini akan membawa banyak unsur atau partikel dari gurun karena melintasi gurun pasir, sehingga Indonesia mengalami kemarau yang mana hujan tak selalu datang dan turun. Seperti angin muson barat, angin muson timur pun membawa dampak untuk Indonesia. Dampak positif dari adanya angin muson timur laut yaitu matahari akan bersinar dengan terik, sehingga akan bermanfaat untuk makhluk hidup, seperti untuk berjemur dan sebagainya. Kemudian, mempercepat tahap pengeringan padi bagi para petani dan tak adanya hambatan saat beraktivitas di luar. Sementara dampak negatif dari adanya angin muson timur laut diantaranya banyak tanaman yang kering, bahkan mati karena kekurangan zat air. Lalu sumber air akan langka apabila hujan tak juga turun. Tak hanya itu, seluruh makhluk hidup pun, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan atau tanaman pun akan repot mencari dan mendapatkan sumber air. Perubahan iklim semakin terlihat jelas. Selama 100 tahun terakhir, suhu bumi meningkat dengan cepat. Glacier yang membeku selama puluhan ribu tahun mencair, membuat permukaan air laut meningkat dan negara kepulauan terendam. Hewan-hewan terancam punah dan akhirnya kehidupan kita pun ikut terancam. Sekarang kita akan membahas angin muson barat daya. Angin muson barat daya adalah angin muson yang bertiup dan berhembus dari arah barat daya atau benua Asia. Karena bertiupnya dari barat daya, angin muson ini melewati samudera yang sangat luas, hingga mengakibatkan Indonesia merasakan musim penghujan. Sebab angin itu membawa uap air yang cukup banyak dari berbagai samudera yang dilintasinya. Angin muson barat daya bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Kemudian, karena angin muson barat daya inilah Indonesia mengalami musim hujan, sehingga mengakibatkan beberapa dampak bagi makhluk hidup dan lingkungan alam. Dampak tersebut ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dari adanya angin muson barat di antaranya menyuburkan tanah, membantu panen para petani, melimpahnya ketersediaan air, tanaman semakin subur dan hijau, dan seluruh makhluk hidup, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan, diuntungkan sebab tak akan kesulitan mencari air. Di balik dampak positif, ada pula dampak negatif dari adanya angin muson barat daya. Di antaranya, hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan banjir besar. Sebagian petani merasakan gagal panen sebab hujan seringkali turun hingga menggenangi sawah. Lingkungan menjadi becek, banyaknya benih penyakit, dan proses berkembang biak serangga-serangga akan semakin meningkat.
Yang kedua merupakan iklim tropika atau tropis atau iklim panas. Berikutnya ialah iklim panas atau bisa dikenal dengan sebutan iklim tropis, tidak sama dengan iklim muson atau iklim musim yang diakibatkan adanya hembusan angin barat daya dan angin timur laut. Iklim tropis ini malah diakibatkan oleh letak astronomis di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, iklim tropika dimiliki oleh daerah, kawasan, ataupun negara yang berada di khatulistiwa saja. Dan ini pun dialami oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kawasannya dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim panas atau iklim tropika atau tropis. Iklim tropis atau tropika atau iklim panas adalah iklim yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan dan hampir menjangkau 40% dari permukaan bumi. Iklim tropika atau iklim tropis membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan teriknya matahari dan memiliki taraf hujan yang tinggi. Hal ini yang akan mendatangkan banyak tak hanya keuntungan, melainkan kerugian pula. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan dari iklim tropika atau tropis ini diantaranya Indonesia mendapatkan sinar dari matahari yang cukup sehingga tumbuhan ataupun tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat subur. Dengan adanya terik matahari, banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia hanya sekedar untuk berjemur. Indonesia memiliki taraf hujan yang cukup tinggi, sehingga tanah ada di bumi Indonesia menjadi sangat subur dan banyak pula tumbuhan yang pas ditanam di Indonesia ini. Yang ketiga ada iklim laut. Berikutnya ada iklim laut. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, mengapa Indonesia mempunyai iklim laut? Hal itu karena kawasan atau wilayah negara Indonesia didominasi oleh lautan. Itulah yang menyebabkan Indonesia termasuk negara yang mempunyai iklim laut. Apa yang dimaksud dengan iklim laut? Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab. Dengan begitu, Indonesia akan merasakan musim penghujan dengan jangka yang panjang. Kemudian, iklim laut akan menghantarkan banyak rasa nyaman pada masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Hal itu karena iklim laut memiliki banyak keuntungan yang bisa dikatakan akan membantu masyarakat Indonesia. Iklim laut ini meliputi iklim tropis, subtropis, dan iklim sedang. Itulah tadi pembahasan mengenai ketiga jenis iklim yang ada di wilayah Indonesia. Karena letak Indonesia secara geografis dan astronomis, Indonesia memiliki 3 iklim berlainan, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, 3 iklim itu sangatlah dinamis di Indonesia dan mengakibatkan pula beberapa keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Adapun peristiwa alam yang berpengaruh pada iklim di Indonesia. Iklim pada suatu negara pun dipengaruhi oleh wilayah sekitar dari negara tersebut. Selain dari wilayah sekitar, kadangkala terdapat beberapa peristiwa dunia yang hendak memengaruhi iklim pada suatu negara. Sama halnya dengan iklim di Indonesia yang bisa dipengaruhi oleh beberapa peristiwa alam. Berikut peristiwa alam yang berpengaruh pada iklim di Indonesia. Yang ke-1, El Nino dan La Nina. Tidak asing rasanya mendengar istilah El Nino dan La Nina. Singkatnya, El Nino adalah salah satu peristiwa alam yang berpengaruh bagi Indonesia, yang mana peristiwa itu bisa mengakibatkan taraf hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang. Sedangkan La Nina
dapat mengakibatkan taraf atau curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi penurunan suhu di permukaan air laut. Yang kedua, daerah pertemuan angin antar tropis. Apa yang dimaksud dengan daerah pertemuan angin antar tropis? Daerah pertemuan angin antar tropis maksudnya adalah daerah panas yang cenderung selalu naik sehingga jarang adanya angin di kawasan itu. Daerah atau wilayah ini terjadi pertemuan antara angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut yang membawa dampak pada terangkatnya udara dan bisa melahirkan badai konvektif. Hal itu akan sangat berpengaruh pada iklim yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dipole mode. Dipole mode adalah peristiwa yang dicirikan dengan adanya perbedaan anomali suhu permukaan di laut, yakni antara Samudra Hindia tropis di belahan barat dan Samudra Hindia di belahan timur. Anomali sendiri memiliki keadaan yang cenderung lebih dingin, malahan lebih dingin dari kondisi atau keadaan normal pada umumnya. Ada pula dampak perubahan iklim di Indonesia. Yang ke-1, naiknya permukaan air laut atau banjir rob. Telah diperhitungkan sejak tahun 2000 hingga nanti tahun 2030, kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir rob dengan persentase 19% sampai 37%. Pulau Jawa dianggap cukup rentan terkena banjir rob dan semakin rentan di tahun 2030 yang diikuti oleh separuhnya Sumatera belahan utara. Bahkan Sulawesi Selatan yang tidak mengalami banjir rob pun akan mengalami kenaikan risikonya di tahun 2030. Naiknya permukaan air laut yang disambung dengan perluasan pembangunan tak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan sebesar 400 juta US dollar atau setara dengan 5,8 triliun rupiah wilayah Indonesia pada tahun 2030. Dampak yang kedua yaitu kebakaran hutan ekstrim. Sumatera belahan timur dan Kalimantan Timur diprediksi akan mengalami kenaikan suhu hingga hampir 4 derajat Celcius dan curah hujannya akan berkurang hingga 12% di tahun 2070 sampai 2100. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan 55 hari kebakaran hutan yang terbilang ekstrim per tahunnya di kawasan Kalimantan Timur pada tahun tersebut. Kemudian di Pulau Sumatera belahan timur, total hari bahaya dari kebakaran ekstrim cenderung meningkat tiap tahunnya, yakni dari 17 menjadi 64 hari, atau di bawah skenario emisi tinggi. Dampak yang ketiga yaitu risiko kekeringan meningkat. Risiko kekeringan akan meningkat berbarengan dengan potensi risikonya kebakaran hutan yang ekstrim. Daerah Kalimantan belahan selatan dan Sumatera belahan utara pada tahun 2071 sampai dengan 2100 akan mengalami kekeringan sekitar 20 hingga 30%. Sementara kawasan Jawa dan belahan selatan Sumatera akan menjadi semakin kering, sekitar 30 hingga 40% di tahun tersebut. Kemudian dampak yang keempat, gelombang panas yang ekstrim. Indonesia telah diperkirakan akan mengalami lebih dari 3 gelombang panas ekstrim, yakni antara tahun 2020 sampai dengan 2025. Kemudian gelombang panas ekstrim tiap 2 tahun antara tahun 2068 sampai dengan 2100. Gelombang panas ekstrim tersebut mempunyai ukuran intensif,
yang sama atau bisa lebih besar bila dibandingkan dengan gelombang panas ekstrim di negara Rusia pada tahun 2010 yang telah menewaskan kurang lebih dari 55.000 orang, melenyapkan kurang lebih dari 9 juta hektar area tanaman, menimbulkan kebakaran hutan, dan membunuh seluruh burung yang berada di kota Moskow. Dampak yang kelima, meningkatnya risiko banjir. Banjir dari luapan air sungai mengakibatkan kerugian sebesar 5,5 miliar US dollar atau setara dengan 79 triliun rupiah. Perubahan iklim di Indonesia dapat menaikkan kerusakan di bidang ekonomi akibat dari banjir luapan air sungai hingga 91% di tahun 2030. Taraf atau curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan semakin parahnya banjir di beberapa kawasan bagian Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Pulau Maluku. Dampak yang keenam yaitu lenyapnya terumbu karang dan wisata bahari. Di Indonesia, 29% pariwisata adalah di luar perkotaan, tepatnya di pesisir pulau. Secara global, terumbu karang diprediksikan akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Bahkan apabila pemanasan global dibatasi sampai 1,5 derajat Celcius, karang yang tersisa tengah memiliki potensi menghasilkan pendapatan pariwisata. Kemudian di derajat 2 Celcius, hampir sebagian terumbu karang akan tidak terlihat alias hilang. Hal itu bisa mengakibatkan wisata bahari menjadi lenyap dari negara Indonesia. Terakhir merupakan dampak yang ketujuh, yaitu terhambatnya pertumbuhan di bidang ekonomi. Indonesia telah mengalami kerugian tahunan dengan rata-rata kurang lebih 45 juta dolar Amerika, yakni antara tahun 2000 sampai dengan 2019, karena bencana alam terkait perubahan iklim dengan kemungkinan besarnya akan bertambah secara inti. Para ahli ekonomi pun memperkirakan bahwa dalam skenario emisi terlampau tinggi dan perubahan iklim terjadi, pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto di Indonesia bisa mencapai 8.800 dolar Amerika per kapitanya di tahun 2100. Hal itu tentunya bersinggungan dengan skenario tak ada perubahan iklim. Dengan begitu, pendapatan per kapita di Indonesia akan melonjak menjadi 38.500 dolar Amerika di tahun tersebut. Selain dampak di atas, tentunya dampak perubahan iklim di Indonesia juga mengakibatkan pada penurunan produksi beras dan kopi serta peningkatan kerusakan akibat angin topan. Tadi merupakan cerita pembahasan mengenai musim dan cuaca di Indonesia. Semoga mendapatkan pengetahuan baru mengenai iklim apa saja yang terdapat di Indonesia. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.